Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله إخواني في الله رحمكم الله. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh Az-Zahid Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang kitab As-Siyam pada bab 225. Qala rahimahullah ta'ala bisanadil muttasil ilaihi qala babu bayani bab penjelasan fadli keutamaan saumil muharram puasa bulan muharram wa sya'bana dan bulan sya'ban wal ashhuril hurum dan bulan-bulan haram. Bulan haram ada berapa? Ada 4, diringkas menjadi salasatun syardun wa wahidun fardun. Ada 3 yang berturut-turut dan ada 1 yang bersendiri. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang bersendiri adalah Rajab. Ya, itu adalah 3 bulan haram. Apa fadilahnya? Nah, mari kita baca hadisnya. Jadi ini membahas 3 masalah ya. Puasa Muharram itu 1, puasa Sya'ban itu 2, puasa bulan haram itu 3. 1246 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus syiyami ba'da Ramadan, paling utamanya puasa setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidati, dan paling utamanya salat setelah salat fardu. Salatul lail adalah salat malam. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa bulan Muharram itu adalah paling besar pahalanya di antara puasa-puasa sunnah yang lain. Itulah makna afdal. Kata-kata afdal di dalam bab amal itu maksudnya adalah aktsar thawaban, paling banyak pahalanya. Ada 3 istilah maknanya sama. Yang pertama afdal, yang kedua ahabbu ilallah, yang ketiga aktsar thawaban. Afdal itu artinya paling utama, ahabbu ilallah paling dicintai oleh Allah, aktsar thawaban paling banyak pahalanya. Ini 3 kata maknanya sama, sehingga nanti kalau antum temukan 3 lafal tadi dalam hadis-hadis Nabi, itulah maknanya sama. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, puasa sunnah apa yang paling afdal diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat puasa yang paling afdal adalah bulan Muharram berdasarkan hadis ini. Sebagian ulama berpendapat puasa sunnah paling afdal adalah puasa sunnah Sya'ban dan Syawal. Kenapa? Karena menyertai puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Sehingga mereka memahami hadis ini dengan tafsiran afdhalus syiyami ba'da Ramadan wa rawatibihi. Puasa yang paling utama setelah Ramadan dan rawatibnya. Rawatibnya yaitu puasa yang setelahnya dan sebelumnya.
itu adalah bulan Muharram. Saya mengikuti pendapat yang pertama, bahwasanya puasa paling afdal bukan Sya'ban dan Syawal. Syawal dan Sya'ban berarti hadis ini harus kita takwil dulu, yaitu ditakwil tadi pada Ramadan wa tawabi'iha atau warwatibiha. Nah, sementara kita punya kaidah. Kaidahnya mengatakan at-tafsir al-mubashir aula minat tafsir al-muqaddar. Tafsir yang langsung itu lebih utama daripada tafsiran yang ada takdirnya. Di sini tadi kalau pemahaman yang kedua ada takdirnya, ba'da Ramadan wa tawabihi atau warawatibihi. Nah, maka ketika ada takdir seperti ini kalah utama dengan tafsir yang mubashir yang langsung. Faedah yang kedua, dinisbatkannya bulan Muharram kepada Allah. Syahrullah ini adalah penisbatan untuk pemuliaan. Syahrullah al-idafatu lit-tashrifi, diidafahkan kepada Allah untuk pemuliaan. Seperti apa? Naqatallah, ontanya Allah. Padahal semua onta ya ontanya Allah, Allah yang menciptakan. Tapi kenapa ontanya Nabi Saleh disebut naqatallah? Karena onta yang istimewa, onta mukjizat keluar dari batu. Apalagi Baitullah, semua rumah yang miliknya Allah. Karena rumah ini meskipun kita yang menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita harta sehingga kita bisa membuat rumah. Nah, berarti Baitullah, Ka'bah disebut Baitullah ini karena kemuliaan Ka'bah. Syahrullah juga begitu. Faedah berikutnya, apa sholat sunnah yang paling afdal? Ada dua pendapat sebagaimana puasa sunnah yang paling afdal tadi. Pendapat pertama mengatakan sholat tahajud adalah sholat sunnah paling afdal berdasarkan hadis ini. Afdalus shalah ba'dal fariidah sholatul lail. Pendapat yang kedua mengatakan sholat sunnah yang paling afdal adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, yaitu sholat sunnah rawatib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Pendapat ini berarti mentakwil hadis ini ba'dal fariidah wa rawatibiha. Nah, kita punya kaidah tadi, at-tafsirul mubashir aula pada tafsir yang memakai takdir. Karena itu saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan sholat sunnah paling afdal sholat tahajud. Kemudian kalau kita nalar, masuk akal kenapa sholat tahajud paling afdal? Karena paling berat. Tidak semua orang bisa sholat sunnah. Datang ke masjid belum qomat, pasti dia sholat. Setelah selesai dzikir, dia biasanya bangkit berdiri sholat sunnah atau pulang ke rumah kemudian sholat sunnah. Tapi kalau sholat tahajud, tidak semua orang. Jam 2 malam siapa yang tahajud? Bisa dihitung jari. Tapi kalau yang sholat sunnah rawatib, banyak sekali. Sehingga satu masjid itu mungkin rata-rata sholat sunnah rawatib. Nasobiki, inna laki minal ajr, sesungguhnya kamu mendapatkan pahala ala qadri nasobiki, sesuai kadar lelahmu, wa nafaqatiki, dan nafkah yang kamu keluarkan. Nah, sholat tahajud itu lebih lelah, lebih susah daripada sholat sunnah rawatib, sehingga sholat sunnah tahajud lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah rawatib. Nah, ini masuk akalnya. Sehingga sekali lagi ya, saya memilih pendapat yang mengatakan salat malam lebih afdal daripada salat sunnah rawatib. Tapi ini hanyalah perselisihan dalam bab fikih saja, mana lebih afdal. Hendaklah dalam bab amal semuanya kita lakukan. Jadi dilakukan salat sunnah rawatib, dilakukan salat tahajud. Berikutnya 1247, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun, tidak adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
yasumu berpuasa min syahrin dari satu bulan, akthar lebih banyak min sya'bana dari bulan Sya'ban. Fa innahu maka sesungguhnya beliau kana adalah yasumu berpuasa Sya'ban di bulan Sya'ban kullahu seluruhnya. Yang dimaksud seluruhnya ini bukan seluruhnya betul-betul, tetapi mayoritasnya. Dari mana taunya? Dari riwayat berikutnya. Wa fi riwayatin kana adalah Nabi yasumu biasa puasa Sya'ban bulan Sya'ban illa qalila kecuali sedikit. Nah, kata-kata kecuali sedikit menunjukkan bahwasanya kullah ini adalah tidak total seluruhnya. Dan seperti ini biasa dalam bahasa Arab, kata-kata kullah tapi maksudnya mayoritas, bukan betul-betul seluruhnya. Itu sifatnya, istilahnya adalah apa? Mubalaghah. Tidak ada masalah mubalaghah seperti itu. Jadi tidak termasuk bohong kalau kita mengatakan seluruhnya padahal yang dimaksud apa? Sebagiannya. Jaizun fil lughah. Boleh di dalam sisi bahasa seperti itu. Seseorang mengatakan kullah padahal tidak kullah. Qala Ibnu Mubarak mengatakan huwa jaizun fi kalamil Arab, boleh dalam ucapannya orang Arab idza shama aktsaru syahr ay yuqal shama syahra kullah. Kalau dia puasa mayoritas bulan dikatakan puasa sebulan penuh. Nah, ini adalah penjelasan yang kita dapatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan memang kitab Sunan At-Tirmidzi ini banyak kelebihannya. Salah satunya adalah tafsiran-tafsiran dari para ulama seperti ini kita temukan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu paling sering puasa sunnah di bulan Sya'ban. Muncul pertanyaan, kenapa? Apa alasannya? Karena setiap amal Nabi itu ada sebabnya. Al-aslu fil ahkami annaha mu'allalah. Ya. Nah, maka kita cari tahu, ternyata kita temukan sebabnya. Ini sebabnya. Ada dua sebab kenapa Nabi itu puasa di bulan Sya'ban. Taghfulu. Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Taghfulun nasu anhu. Manusia lalai dari bulan Sya'ban. Jadi beliau pengen supaya beliau tidak lalai bersama orang-orang yang lalai. Kalau Rajab banyak yang puasa karena dia bulan haram. Kalau Ramadan jelas banyak yang puasa karena dia bulan paling utama. Tapi kalau Sya'ban, nah itu banyak yang lalai alias tidak banyak yang puasa. Saya pengen orang-orang lalai, saya tidak lalai. Nah ini sebab pertama. Maka ketika orang-orang lalai, kita itu tidak, orang-orang berpura-pura, orang-orang tidur, kita malah bangun sholat tahajud. Ini disunahkan seperti ini, menyelisih fihi a'malul ibad, diangkat pada bulan Sya'ban amal-amal hamba. Maka saya senang tidak diangkat amalku kecuali dalam kondisi puasa. Nah inilah sebabnya Nabi suka puasa di bulan Sya'ban. Orang-orang pada lalai, beliau ingin tidak lalai. Yang kedua, beliau ingin diangkatnya amal dalam kondisi apa? Dalam kondisi beliau melakukan puasa sunnah, puasa Sya'ban. Wadih kan? Ini riwayatnya Baihaqi dalam Sya'ban. Dan yang dimaksud diangkatnya amal itu adalah pelaporan amal tahunan. Karena pelaporan amal itu ada 3. Ada harian, pagi sore, ada pekanan, Senin Kamis, ada tahunan bulan Sya'ban. Berikutnya ragu-ragu. Annahu bahwasanya mujibah bahwasanya bapaknya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kemudian intalaqa, dia pergi, fa'atahu, lalu dia mendatangi Nabi lagi ba'da sanatin, setelah 1 tahun. Jadi sudah pisah selama 1 tahun. Wa qad taghayyarat, dan sungguh telah berubah haluhu, kondisinya, wa hay'atuhu, dan penampilannya.
Misalnya dulu gendut, sekarang jadi kurus ya. Dulu putih, sekarang jadi hitam, krempeng. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Apakah engkau tidak kenal saya lagi? Qala, Nabi bertanya, waman anta? Loh, anda siapa? Saya enggak kenal. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak tahu siapa seseorang yang menyalami kita atau senyum kepada kita, maka paling bagusnya kita bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, seringkali Ustaz itu disalami orang. Nah, kalau Ustaz itu tidak tahu siapa yang nyalami ini, bagusnya bertanya, siapa ini Bapak? Oh, saya jamaah kajian sana. Nah, jadi kita lebih akrab lagi. Kalau dia mengatakan, kalau dia bertanya, "Fama ghayyaraka?" Apa yang mengubah kamu? Waqad kunta, padahal adalah kamu dulu hasanal hay'ah, bagus penampilannya. Sekarang kok tidak bagus? Qala, dia mengatakan, ma'akal tuh saya tidak makan ta'aman, makanan mundu sejak faraktuka, aku memisahi kamu, illa bilail, kecuali di waktu malam. Maksudnya apa? Setiap hari puasa, setiap hari sepanjang tahun, 360 hari puasa, Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, Ayyamut Tasyrik puasa. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzabta nafsak, kamu sudah menyiksa dirimu sendiri. Puasa setiap hari itu nyiksa diri. Jadi puasa yang tidak menyiksa diri gimana? Jangan setiap hari. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, jika setahun itu 5 hari tidak puasa, maka tidak termasuk yang dilarang. 5 hari apa saja? Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Jadi yang dilarang menurut mayoritas ulama adalah kalau puasa setiap hari tanpa kecuali. Nah, sebagian kecil ulama berpendapat bahwa termasuk puasa yang dilarang adalah puasa setiap hari, meskipun 5 hari tadi dia tidak puasa. Itu tetap dianggap shaumud dahri yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, sum, puasalah syahrus sabr, pada bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut as-sabr? Karena orang puasa itu menahan, dan sabr itu artinya menahan. Maka as-sabr artinya menahan. Puasa menahan dari makan, minum, jima. Makanya sebagian ulama mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu adalah orang-orang puasa. Tiada lain pahalanya orang-orang sabar, yaitu orang-orang puasa, disempurnakan tanpa hitungan. Menurut sebagian ulama ya, itu adalah apa? Puasa. Kembali ke sini, Rasulullah katakan puasalah pada bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Wa yauman, dan 1 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Nah, jadi dari 30 hari cukup diambil berapa? 1 hari. Sudah mewakili. Qala zidni, tambahi untuk saya. Fa inna bi quwwah, karena saya masih punya kekuatan. Qala sum yaumain, Nabi bersabda puasalah 2 hari. Qala zidni, tambahi. Qala sum 3 ayyam, puasa 3 hari. Qala zidni, tambahi. Qala sum minal hurum, puasalah dari sebagian haram, watruk, dan tidak. Artinya puasa kemudian tidak, puasa kemudian tidak, puasa kemudian tidak. Sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Suara apa tadi? Jangan puasa setiap hari di bulan haram ya, tapi puasa tidak, puasa tidak. Waqala, dan beliau berisyarat bi asabihi, dengan jari-jarinya, ats-tsalath, tiga, fadhammaha, lalu beliau mengumpulkannya begini, tsumma arsalaha, kemudian beliau melepasnya. Jadi beliau sambil mengatakan sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk.
Ini hadis riwayat Abu Dawud, dan syahrus sabr, bulan sabar itu adalah bulan Ramadan. Apa maksudnya? Wa qala bi asabihi thalath wa dhammaha. Mari kita lihat penjelasannya dalam kitab yang paling bagus untuk menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab apa? Dalilul Falihin. Ini menurut saya kitab terbagus untuk menjelaskan Riyadhus Shalihin. Memang ada kitab-kitab yang lebih tebal daripada kitab ini, tapi menurut saya paling bagusnya adalah kitab ini. Nah, lihat ini perkataan beliau. Fadhammaha thumma arsalaha. Beliau mengumpulkan 3 jari kemudian melepas. Itu artinya apa? Sum thalathan minha thumma truf. Puasalah 3 hari saja dari bulan haram, lalu tinggalkan. Wahakadha, dan seterusnya. Wadzalika li'anna fi dhammi tsalits min al-quwwah ma yujbiru dha'fal hasil min shaumil yaumaini. Karena mengumpulkan yang ketiga dari kekuatan bisa melenyapkan kekurangan yang muncul dari sebab puasa 2 hari. Baik, ala kulli hal, itulah maksudnya ya, bahwasanya beliau berisyarat dengan 3 jari itu maksudnya disuruh puasa 3 hari saja, tidak setiap hari. Karena kalau puasa setiap hari akhirnya jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan akhirnya tidak ada keberatan. Kalau tidak ada keberatan, pahalanya jadi ringan. Karena kaidahnya tadi, amalan itu menjadi utama kalau berat. Lah ini amalannya jadi ringan. Ringannya kenapa? Karena sudah setiap hari dilakukan puasa. Orang yang puasa setiap hari itu hanya mindah jadwal makan akhirnya. Kapan kamu makan? Sebelum subuh. Kapan lagi makan? Habis maghrib. Nah, kalau udah rutin setiap hari begitu, itu jadi tidak terasa lapar lagi. Sama seperti antum ya, di pesantren ini jam 7 masuk misalnya, kemudian selesai sampai jam 3 misalnya. Nah, itu udah rutinitas harian. Nah, karena udah rutinitas harian, biasa aja, nggak terasa berat. Coba yang nggak terbiasa kayak begini, nah, pasti sangat lelah karena dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Nah, itu karena belum terbiasa saja. Berikutnya 226, babu fadlis shaumi, bab fadilah puasa, wa ghairihi, dan lain-lain, fil ashril awal, pada 10 yang pertama min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah ini termasuk hari-hari mulia sehingga disebutkan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat apa? Wal fajri wa layalin ashrin, demi malam-malam yang 10, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Dibuat sumpah oleh Allah menunjukkan keutamaannya, karena Allah itu selalunya bersumpah dengan sesuatu yang mulia. Tidak pernah kan kita temukan dalam Al-Quran Allah mengatakan demi kerikil, nggak ada. Demi upil, nggak ada. Ada perkara-perkara yang remeh. Demi belobok, nggak ada. Apalagi demi pipis, nggak mungkin. Demi yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Kemudian yang kedua, disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin. Kami sempurnakan dengan 10. Ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Al-A'raf 142. Nah, berarti ini adalah hari-hari mulia, dipilih oleh Allah sebagai sumpah dan dipilih oleh Allah untuk memuliakan Nabi Musa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina. 12:9. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus shalihu fiha, yang amal saleh padanya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah alias lebih besar pahalanya, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Hari-hari apa yang dimaksud? Yakni yang dimaksud Nabi adalah ayyamal ashri, hari-hari 10, yaitu 10 awal. Tidak boleh jihad, artinya jihad juga kalah dibandingkan dengan amal di situ. Kalau beliau mengatakan walal jihad,
meskipun jihad fisabilillah, tetap kalah dengan amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Ada orang di 10 awal Dzulhijjah melakukan sedekah, mengalahkan pahala jihad yang di luar 10 awal Dzulhijjah. Ada orang tilawah Quran di bulan 10 awal Dzulhijjah, lebih utama ada illa kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja binafsih, yang keluar dengan di jiwanya, wa mali, dan hartanya, keluar untuk jihad, lalu dia tidak pulang dari harta dan jiwa, sudah ludes. Misalnya dia pakai kuda, kudanya sudah mati atau kudanya sudah lumpuh diserang musuh, kemudian dirinya sendiri sudah mati syahid. Nah, kalau itu tidak bisa ditandingi. Kenapa? Karena dia menjadi syahid dan habis nyawanya dan hartanya, pahalanya paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini diambil pelajaran oleh Imam Nawawi, berarti puasa pada Dzulhijjah itu termasuk amal yang utama, karena tadi disebutkan kata-kata al-amalus shalih. Amal soleh yaitu amal apapun, puasa termasuk. Karena itu ringkasnya, al-amalus sholeh ini kan tidak jelas mengatakan as-shaum, ya. Tapi benar bahwasanya puasa itu termasuk amal soleh. Tapi kalau yang jelas-jelas mengatakan puasalah 10 awal Dzulhijjah, itu tidak sahih. Coba kita cari ya, hadis tentang ayyamul ashr. Ayyamul ashri. Ashri Dzulhijjah. Nah ini hadis yang bicara khusus tentang puasa 10 awal Dzulhijjah, tapi tidak sahih. Ma min ayyamin ahabba ilallah min ayyuta'abbad lahu fiha min ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah. Puasa satu hari di 10 awal Dzulhijjah senilai dengan puasa setahun. Qiyamul lail semalam dari Ashru Dzulhijjah senilai Qiyamul lail Lailatul Qadar. Ini riwayat Tirmidzi dhaif. Nah, maka ringkasnya yang jelas-jelas menunjukkan puasa itu dhaif. Tetapi boleh kita puasa pada 10 awal Dzulhijjah berdasarkan hadis yang umum tadi, al-amalus shalih. Makanya di sini Imam Nawawi tidak mau menyebutkan yang dhaif tadi, karena beliau tahu ya itu dhaif, dan beliau bersyarat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini beliau tidak mau pakai yang dhaif, semuanya sahih. Sama daripada 10 awal Dzulhijjah. Muncul pertanyaan, bukannya Nabi itu sungguh-sungguh ibadah pada 10 akhir bulan Ramadan? Berarti seolah-olah yang paling utama itu 10 akhir Ramadan. Nah, dijawab oleh para ulama, dikompromikan. 10 awal Ramadan, 10 akhir Ramadan lebih utama dari sisi malamnya. 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari sisi siangnya. Kenapa? Karena siangnya ada hari Arafah. Itu yang menyebabkan mulianya ayyamul ashr. Kenapa Ramadan 10 akhir lebih utama malamnya? Karena ada Lailatul Qadar. Nah, itu cara mengkompromikan antara dua pendapat ini menurut sebagian ulama. Kenapa saya katakan sebagian? Ya karena tidak disepakati seperti itu. Ada yang membantah, wah itu nggak benar kayak gitu. Tapi menurut saya bagus itu yang menggabungkan antara dua pendapat atau dua hadis tersebut. Kemudian ini kata-kata ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah, tadi sudah dijelaskan ini maksudnya apa? Paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwa kalau ada sesuatu pelajaran yang belum dipaham, tanyakan. Mereka bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad? Nah, mereka berasa belum paham.
karena dianggap bahwasanya jihad itu adalah amal paling utama. Dan para ulama, para sahabat bertanya tentang jihad wajar, karena dalam hadis yang lain beliau mengatakan wadzir watu sanamihi al-jihad. Puncak amalan Islam itu jihad. Nah, kok bisa kalah dengan 10 awal Dzulhijjah? Benar nggak ini? Ragu-ragu. Nah, ragu-ragu, tanyakan. Karena kalau tidak ditanyakan, maka kita akan bodoh selama-lamanya. Sesat di jalan. Kalau tidak mau bertanya, mau bertanya sesat di jalan. Qala, beliau menjawab, tidak boleh jihad kecuali orang yang keluar kemudian tidak kembali, alias mati syahid. Maka mati syahid tidak bisa ditanggulangi fadilahnya. Kita lanjutkan bab 227, bab fadli, bab fadilah shaumi yaumi arafah, puasa hari arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, wa Asyura dan 10 dan Asyura yaitu 10 Muharram, wa Tasu'a dan 9 Muharram. Jadi membahas 3 macam puasa. Yang pertama 1250, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi, tentang puasa yaumi Arafah, di hari Arafah. Qala, beliau mengatakan yukaffiru, menghapus, maksudnya dosa as-sanatal madiyah, setahun yang lalu, wal baqiyah, dan yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Misalnya kita puasa tahun 1446, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka dosa kita 1446 plus 1447 semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, karena dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Apa definisinya? Definisi hari Arafah. Karena banyak orang yang tidak paham apa itu hari Arafah. Mereka mengira hari Arafah adalah hari ketika ada wukuf di Arafah. Tidak benar. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Mari kita lihat definisinya di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, Kamus Bahasa Ahli Fikih. Yaumu Arafah adalah al-yaumut tasi', hari yang ke-9 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Jadi tidak harus ada Arafah di sana. Tanggal 9 itu bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Wadih kata? Wadih. Nah, sehingga sebagian orang mengatakan, kapan puasa Arafah? Nunggu ketika ada wukuf di Arafah. Tidak benar. Karena di akhir zaman nanti akan ada suatu masa di mana umat Islam tidak ada yang haji. Berarti tidak ada yang wukuf. Kapan itu? Ketika muncul Ya'juj Ma'juj, semua orang itu menyingkir di gunung bersama Nabi Isa. Karena Ya'juj Ma'juj tidak bisa ditanggulangi saking banyaknya. Nah, saat itu nggak ada yang turun gunung untuk haji, nggak ada. Nah, maka apakah kalau tidak ada haji berarti ada puasa Arafah? Tetap ada. Pokoknya 9 Dzulhijjah maka disebut hari Arafah, meskipun tidak ada wukuf di Arafah. Ngepasi Ramadan dingin, alhamdulillah. Dulu ketika orang Arab menyebut nama Ramadan itu pas panas, akhirnya dikasih nama Ramadan saking panasnya. Tapi apakah Ramadan setelah itu harus panas? Tidak harus. Buktinya kadang-kadang kita mengalami Ramadan sering turun hujan, tidak panas sama sekali. Nah, sama dengan yang tadi ya, Yaumi Arafah. Apakah harus ada wukuf di Arafah? Tidak. Orang Arab misalnya wukufnya hari tertentu ya, kemudian kita wukuf puasa Arafahnya di hari yang lain, Ahad sama Senin misalnya. Nah, tidak harus sama, semua Ahad tidak harus. Mereka wukuf Ahad ya silahkan saja, memang tanggal 9 mereka Ahad. Nah, kalau kita tidak hari Ahad ya berarti kita puasanya tidak hari Ahad. Sementara puasa Asyura hanya menghapus 1 tahun. Kenapa? Karena puasa Arafah ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara puasa Asyura sunnahnya Nabi Musa. Sunnahnya Nabi Musa ditandingkan dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kalah utama.
Sehingga puasa Arafah lebih afdal karena pensunnahnya manusia yang lebih afdal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh apa yang dimaksud hari Asyura? Asyura menurut jumhur adalah al-yaumul ashir, hari ke-10 min apa? Muharram. Mari kita lihat. Yaumu at-tasi. Al-yaumu at-tasi. Enggak ada. Oh, kitabnya belum dibuka. Kitabnya dibuka dulu. Nih. Asyura yang mutasi. Asyura itu hari ke-9 dari Muharram. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyah dhaif. Enggak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang benar Asyura itu diambil dari kata-kata Asyrah. Asyrah artinya 10. Berarti Asyura itu adalah 10 Muharram, bukan 9 Muharram. Makanya masalah khilafiyah, tapi khilafnya kecil sekali. Karena apa? Dalilnya dhaif. Kemudian kata-kata amara, beliau memerintahkan, di sini maksudnya adalah memerintahkan secara sunnah, bukan secara wajib. Karena puasa yang wajib hanyalah Ramadan. Berarti perintah di sini adalah perintah sunnah. Apa kata Nabi ketika menyuruh untuk memerintahkan puasa Asyura ini? Beliau mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Nah, makanya beliau suruh kita puasa Asyura. Berikutnya 1252. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya an siyami, dari puasa yaumi Asyura, hari Asyura. Faqala, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa setahun. Cuma setahun karena sunahnya Nabi Musa saja. 1253. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain sungguh-sungguh jika bagi itu aku masih hidup ila qabil, sampai tahun depan, la sumanna, sungguh betul-betul aku akan puasa at-tasi, pada tanggal 9 Muharram. Ternyata tahun depan Rasulullah wafat, berarti belum pernah melakukan puasa 9 Muharram. Apa hukumnya puasa 9 Muharram? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena sudah diniatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang sudah diniatkan itu sama dengan sudah diamalkan, maka hukumnya adalah sunnah. Ada yang menyebutnya dengan istilah sunnah iradah. Sunnah sesuatu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perkara-perkara yang Nabi ingin lakukan, tetapi beliau belum sempat lakukan, itu tetap sunnah. Contohnya apa? Beliau ada keinginan untuk mengembalikan Ka'bah yang berbentuk kubus menjadi bentuknya seperti semula, yaitu segi 4 panjang. Ada keinginan Nabi begitu. Makanya diterapkan oleh Abdullah bin Zubair ketika jadi khalifah. Dia menerapkan sunnah iradah Nabi mengembalikan Ka'bah seperti semula. Apalagi Rasulullah ingin untuk puasa tanggal 9 ini. Nah, ternyata sudah wafat sebelum tahun depan. Nah, akhirnya para ulama mengatakan ini termasuk puasa sunnah karena sudah diinginkan atau diniatkan oleh Nabi SAW. Contoh lagi, sunnah iradah. Min jaziratil Arab, la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil Arab. Sungguh betul-betul akan saya keluarkan Yahudi Nasrani dari jazirah
akhirnya dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Nah, maka hiya sunnatu iradah. Dia disebut sebagai sunnah iradah. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ukhrijanna al-yahuda min jaziratil Arab. Itu adalah sunnah iradah. Maka ketika Sayyidina Umar mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab, termasuk dari Khaybar, orang-orang Yahudi protes, "Hei Umar, kenapa kamu usir kami? Muhammad saja menetapkan kami di sini sesuai keinginan kami." Maka Sayyidina Umar marah-marah mengatakan, "Ya abna al-qiradah wal khanazir." Wahai cucu-cucunya babi-babi dan munyok-munyok, ketek-ketek. Apakah kamu kira saya lupa dengan sabda Nabi? Nabi bersabda, la ukhrijanna al-yahuda wan nasara. Maka perawi hadis ini Sayyidina Umar. Ini pas dia menyampaikan ini marah-marah sama Yahudi. Kamu kira saya lupa? Nabi pernah sunnah iradah seperti ini. Kamu ingin membantah? Enggak bisa. Kamu Yahudi, anaknya munyok-munyok, harus keluar dari Jazirah Arab. Diusir semuanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Rupanya agak masalah ini tenggorokan saya. Nah, maka kita cukupkan sampai di sini dulu aja. Allahu a'lam bishawab, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.